Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah kemarin kita sudah unboxing smartphone terbaru dari Samsung, yaitu ini dia Samsung Galaxy A35 5G. Dan pada video kali ini saya akan unboxing lagi, tapi seri di atasnya lagi dari A35. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Samsung Galaxy A55 5G, yang dimana ini satu seri di atasnya ya, dari Samsung Galaxy A35 5G. Untuk harga juga bedanya saya rasa nggak jauh-jauh banget. Jadi Samsung Galaxy A35 ini ada di kisaran 5 juta rupiah, sedangkan untuk di A55 ada di kisaran 6 juta rupiah. Jadi sekitar beda 1 juta rupiah. Kira-kira apa saja upgrade-nya dari Samsung Galaxy A35 ke A55. Dan pada video kali ini saya akan langsung compare tipis-tipis ya antara kedua smartphone ini. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita mulai di Gadget Unboxing. Ini dia box dari Samsung Galaxy A55 5G, yang dimana tuh harga dia ada di kisaran 6 juta rupiah. Jadi bakal keluar dua varian, yaitu yang pertama RAM-nya 8GB, internal 256GB, itu harganya di kisaran 6 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah RAM 12GB dan internal 256GB. Harganya di kisaran 6.900.000 rupiah. Jadi bedanya ada di RAM-nya saja ya teman-teman. Yang satu RAM-nya 8GB, yang satu RAM-nya 12GB. Kemudian buat teman-teman gadget yang berada di Jogja dan mau beli smartphone Samsung, bisa langsung saja ke OMP Group Jakal. Jadi buat yang cari smartphone Samsung di Jogja udah tepat banget buat ke OMP Group Jakal. Soalnya stoknya ini lengkap, bahkan Samsung Galaxy A55 5G ini tentunya juga tersedia di OMP. Smartphone dari OMP tentunya sudah garansi resmi, segel, dan original, jadinya no worry. Oh ya, buat yang mau beli smartphone di OMP bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi dan bilang saja dapat info dari Legawa Gadget, siapa tahu teman-teman bisa dapat harga spesial. Oke, sekarang kita fokus ke Samsung Galaxy A55 5G. Jadi untuk box ini masih ciri khas Samsung ya. Boxnya cukup tipis walaupun yang harganya cukup mahal di 6 jutaan teman-teman. Dan desainnya juga sama persis sama Samsung Galaxy A35 5G. Jadi bagian depan ada gambar smartphone-nya, kemudian di atasnya tulisannya A55 5G dan di bawahnya tulisannya Samsung. Bagian kiri tulisannya Galaxy A55 5G, bagian kanannya polosan saja, dan bagian bawah ini dia untuk yang saya unboxing, warnanya adalah Awesome Ice Blue. Ya, ini mainnya saya tutupi ya teman-teman. Dengan yang RAM-nya 8GB dan internal di 256GB. Jadi yang harganya di kisaran 6 juta rupiah. Kemudian untuk bagian belakangnya polosan saja, tidak ada selling point dari smartphone ini. Dan yang paling suka dari Samsung, itu segelnya tebel banget teman-teman. Bisa dilihat ya di atas bawah ini ada segelnya yang cukup tebal. Oke, langsung saja kita buka dulu untuk segelnya. Ya, segelnya sudah terbuka dan langsung saja kita unboxing. Ini dia Samsung Galaxy A55 5G. Kita langsung disambut sama smartphone-nya dengan balutan kertas polosan seperti ini teman-teman. Jadi kayak kertas daur ulang ya. Ya, ini go green banget. Kemudian langsung aja kita buka untuk smartphone-nya. Jadi ini dia Samsung Galaxy A55 5G warna Awesome Ice Blue. Jadi untuk Samsung yang terbaru ini warnanya lebih ke muda ya teman-teman. Jadinya warnanya cerah, bahkan warna biru mudanya ini agak sampai ke putih. Sehingga saya rasa untuk warna yang Ice Blue ini juga bisa dibilang warna putih juga ya. Soalnya warnanya juga birunya tipis banget teman-teman. Untuk masalah desain, dia sekarang simple banget. Jadi backcase-nya ini hanya memantulkan cahaya karena dia sudah banyak kaca. Dan info yang saya dapat ini kacanya sudah Corning Gorilla Glass, jadinya sudah tahan baret ya teman-teman. Terdapat 3 buah kamera ciri khas Samsung, yang dimana untuk di bagian kameranya ini pinggirannya ada finishing chrome warna biru teman-teman. Jadi biru muda sehingga feel-nya cukup premium ya di bagian lensa kameranya. Kemudian ada satu LED flash dan ada tulisan Samsung di bawah ini yang samar-samar. Oke, desainnya cukup simpel, saya suka. Kemudian untuk di bagian kerangkanya dia warnanya juga biru muda, ice blue gitu. Dan ini bahannya sudah metal teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada garis-garis antenanya ya. Ini ciri khas untuk yang frame-nya sudah metal. Good job. Jadi feel-nya lebih premium lagi.
Kemudian bagian layar seperti biasa Samsung tidak menyertakan anti gores ya untuk di layarnya saat pembelian di awal. Kemudian kita lihat untuk detailnya, jadi bagian bawah ini ada port Type-C, kemudian ada 2 buah lubang yang dimana saya kurang tahu kira-kira fungsi dari kedua lubang ini apa. Soalnya salah satunya pastinya mikrofon, cuma satunya lagi saya kurang tahu. Saya cek di kolom komentar, ada yang bilang katanya mikrofon juga. Jadi mungkin ini dual mikrofon di bagian bawah ini. Saya masih kurang tahu tepatnya. Jadi buat yang tahu, tulis saja di kolom komentar. Kemudian untuk speaker, dia desainnya masih sama ya kayak A35. Jadi lubang satu kayak gini. Yang dimana saya rasa malah feel premiumnya agak kurang kalau lubangnya seperti ini. Untuk bagian kanan ini ada tombol on off dan volume up and down yang sudah kliki. Ya ini nyaman dan ada tonjolannya teman-teman. Ini berbahan metal, jadi feel-nya sudah solid banget. Kemudian di bagian atas ini ada mikrofon lagi, kemudian ada tempat untuk SIM tray, dan bagian kirinya ini polosan saja. Untuk masalah build quality sudah solid banget ini mantep ya. Kemudian untuk finishingnya juga sudah oke. Padahal untuk bagian pinggirnya ini metal, tapi ya potongannya sudah cukup halus teman-teman. Ya ini mantap ya untuk masalah build quality dan finishingnya. Masalah desain ternyata masih mirip banget sama Samsung Galaxy A35. Jadi ini simple saja seperti ini teman-teman. Bedanya untuk infonya yang saya dapat di Galaxy A35 ini backcase-nya kaca biasa, sedangkan kalau yang A55 sudah Corning Gorilla Glass. Kemudian untuk bagian port-portnya ini juga sama persis. Dan untuk bobot di A55 sedikit lebih berat daripada A35. Ini wajar karena pinggirannya sudah menggunakan metal. Oke, kita lanjut lagi untuk unboxingnya. Kemudian kita mendapatkan kelengkapan, apakah lebih lengkap daripada Galaxy A35? Ya, di sini kita mendapatkan pin ejector. Kita cek dulu untuk SIM tray-nya. Apakah triple slot atau hybrid? Ya, untuk SIM tray dia sudah hybrid. Jadi bisa kita pasang micro SD plus single SIM atau langsung dual SIM tanpa micro SD. Sehingga buat teman-teman gadget yang punya micro SD masih bisa dimanfaatkan di Samsung Galaxy A55 5G ini. Good job! Soalnya sekarang mulai agak jarang ya smartphone yang kasih slot micro SD. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman. Ya ini dah kosong ya teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan kabel Type-C to Type-C, ciri khas dari Samsung. Kemudian kita dapat kartu garansi. Dan yang terakhir adalah Quick Start Guide. Jadi kita lagi-lagi tidak dapat silicone case ataupun kepala charger di Samsung Galaxy A55 5G. Sehingga untuk kelengkapannya ini sama persis antara kedua smartphone ini. Oke, langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Samsung Galaxy A55 5G. Ini dia temen awal dari Samsung Galaxy A55 5G, yang dimana pertama untuk sektor layar ternyata sama persis kayak Samsung Galaxy A35 5G, bisa dilihat. Jadi panelnya sama-sama di AMOLED Full HD Plus dan untuk refresh rate sama-sama di 120 Hz. Bahkan untuk ukuran bingkai layarnya ini juga sama persis teman-teman, jadi masih cukup tebal dan sama-sama sudah menggunakan punch hole. Dengan ukuran yang juga sama persis, jadi sektor layar di sini tidak ada perbedaan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sektor softwarenya. Untuk software ini sama, jadi sudah yang ter-up to date, yaitu menggunakan One UI versi 6.1 dengan Android 14. Oke, mantap. Bedanya di sini Samsung Galaxy A55 5G sudah support eSIM, sedangkan di Samsung Galaxy A35 ini belum support teman-teman, sehingga yang mau cari eSIM jelas langsung ke Samsung Galaxy A55 5G. Selebihnya untuk software, saya rasa sama ya antara Samsung Galaxy A55 sama A35. Kemudian kita cek untuk memori yang tersedia. Kemudian untuk free memory, yang pertama untuk RAM-nya ini lega banget teman-teman. Jadi free-nya masih di 4,3 GB, terpakai hanya sekitar 41%. Berarti memang untuk One UI versi 6.1 ini ringan banget ya. Good job. Kemudian untuk internalnya free-nya masih di 218,4 GB, sudah saya install Antutu di smartphone ini. Kemudian ini dia untuk layarnya di Full HD, sudah support HDR10, SLG, dan HDR10 Plus, dan White Color Gamut. Ini bisa sampai di 120 Hz untuk refresh rate-nya. Kemudian ini dia untuk SoC-nya adalah Exynos 1480. Jadi di sini agak kurang tepat. Soalnya untuk 1480 itu masih baru banget, jadinya device info HW-nya masih belum tahu. Cuma saya rasa untuk clock speed-nya sudah benar ya di Cortex A78 dan ada 4 performance core-nya. Jadinya untuk performanya harusnya sudah powerful. Dan sekarang coba kita bandingkan sama 1380. Ini dia.
Jadi untuk Cortex-nya ini sama ya, arsitekturnya di Cortex A78 dan A755, cuma bedanya di clock speed-nya saja teman-teman, yang dimana yang 1480 maksimal di 2,75 GHz, sedangkan untuk yang 1380 di 2,4 GHz, jadi lebih powerful yang 1480. Kemudian perbedaan lainnya adalah di GPU-nya, yang dimana di 1480 menggunakan Samsung Exynos 530. Untuk yang 1380 masih Mali G68. Jadi perbedaannya di clock speed dan GPU-nya antara kedua smartphone ini. Selanjutnya untuk memorinya sudah UFS ya di kedua smartphone, jadi sudah aman. Kemudian saya juga sudah tes untuk Antutu benchmark. Jadi kita bandingkan saja. Untuk Antutunya di sini skornya lebih tinggi yang 1480 di Galaxy A55. Jadi bedanya lumayan ya, ada di 120.000 ya ini kalau nggak salah. Jadi perbedaannya lebih dari 100.000 poin. Ini lumayan kerasa banget. Kita lihat untuk detailnya. Ya, untuk CPU di sini tentu lebih powerful yang A55 karena clock speed-nya lebih tinggi. Kemudian GPU-nya juga lebih tinggi di Samsung Galaxy A55. Jadi sepertinya untuk performa harusnya Samsung Galaxy A55 ini bisa lebih unggul ya daripada A35 5G. Tapi nanti bisa langsung kita tes aja secara langsung. Kemudian untuk sensor kita lihat apakah lengkap. Walaupun harusnya lengkap ya, soalnya A35 juga sudah lengkap. Ya, untuk sensor sudah lengkap ya, sama persis kayak Samsung Galaxy A35. Kemudian kita ke kamera. Jadi untuk kamera Samsung Galaxy A55 5G memiliki 3 buah kamera belakang, yang dimana kamera utamanya sebesar 50 megapiksel OIS, kemudian yang atasnya ini lensa ultrawide di 12 megapiksel, dan selanjutnya adalah kamera makro di 5 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya dia di 32 megapiksel. Jadi bedanya kalau sama Samsung Galaxy A35 itu di lensa ultrawide-nya, yang dimana A55 sudah 12 megapiksel, sedangkan kalau yang A35 masih di 8 megapiksel. Kemudian perbedaannya di kamera depan, yang dimana A55 sudah di 32 megapiksel, sedangkan kalau yang A35 masih di 13 megapiksel. Kemudian kita lihat untuk pengaturannya di sini apakah sama persis. Yang pertama untuk tampilannya ini masih sama ya kayak A35, kemudian bisa kita atur untuk ke lensa ultrawide. Untuk zoomnya dia maksimal bisa sampai 10 kali, ini sama kayak A35. Kemudian kita lihat untuk fitur-fiturnya teman-teman. Yang pertama ada mode portrait, kemudian mode fun. Di yang paling kanan kita ke more. Di more ini ada mode pro, kemudian pro video, mantap, ada mode malam, food, panorama, makro, super slow motion, hyperlapse, dual recorder, dan single take. Jadi di sini perbedaannya ada di dual recorder ini, teman-teman. Yang dimana untuk Samsung Galaxy A35 5G tidak ada dual recorder ya. Jadi buat teman-teman gadget yang mencari dual recorder, fiturnya ini hanya ada di Samsung Galaxy A55, sorry. Jadi ini dia untuk dual recorder di Samsung Galaxy A55. Oke, di A35 ini belum support. Untuk lainnya sama ya antara kedua smartphone ini. Kemudian untuk video kita lihat. Untuk video yang pertama resolusinya dia maksimal bisa sampai di Ultra HD 30 fps, kemudian bisa 60 fps di Full HD. Dan di HD-nya dia maksimal di 30 fps saja, sehingga untuk resolusi video ini sama persis kayak Samsung Galaxy A35. Dan di sini juga tersedia Super Steady, jadi sama persis ya untuk fiturnya kayak Samsung Galaxy A35. Kita lihat di sini juga ada untuk video stabilization-nya, jadi ada 2 tingkatan untuk pengaturan stabilisasi. Kita cek untuk kamera depan. Jadi kamera depan di sini bisa sampai di Full HD 60 fps dan Ultra HD-nya support di 30 fps. Nah, bedanya di sini yang dimana untuk kamera depan di Samsung Galaxy A35 dia nggak support 60 fps di Full HD-nya, teman-teman. Sedangkan untuk A55 sudah support 60 fps. Perbedaannya ada di resolusinya. Kemudian dia juga nggak ada Super Steady ya di kedua smartphone ini untuk kamera depan. Tapi untuk stabilisasi biasa sudah support juga. Oke, jadi bedanya ada di 60 fps Full HD untuk kamera depannya ini.
Ya, untuk speaker, Samsung Galaxy A55 5G memiliki dual speaker yang dimana speaker utama di bagian bawah ini dan speaker yang kedua ada di earpiece-nya. Untuk kualitasnya ini saya rasa sama ya kayak Samsung Galaxy A35, jadi sudah bagus, suaranya cukup jernih, dan bassnya juga terasa, sehingga kualitas speaker ini sama kayak Samsung Galaxy A35 5G. Untuk fitur lainnya yaitu Samsung Galaxy A55 5G sudah support IP rating 67, jadi bisa kita masukkan ke dalam air ya teman-teman, sudah full tahan air. Kemudian untuk baterainya di 5000 mAh dengan pengecasan di fast charging 25 watt. Sehingga untuk upgrade dari Samsung Galaxy A35 5G ke Samsung Galaxy A55 5G yang pertama di sektor fisik. Jadi bagian backnya sama-sama dari kaca, cuma yang A55 sudah Corning Gorilla Glass, sedangkan yang A35 masih kaca biasa. Kemudian untuk bagian framenya di A55 sudah metal, sedangkan yang A35 masih dari plastik. Kemudian untuk layarnya ini sama persis teman-teman, jadi sudah Corning Gorilla Glass Victus Plus, dan untuk bingkainya juga sama. Perbedaan selanjutnya di bagian chipset yang dimana A55 menggunakan Exynos 1480, sedangkan yang A35 ini Exynos 1380, yang dimana yang A55 lebih powerful dari segi clock speed dan GPU-nya. Upgrade berikutnya yaitu di Samsung Galaxy A55 sudah support eSIM, kemudian kalau yang A35 dia belum support. Selanjutnya untuk di bagian sektor kameranya juga upgrade, di sini ultrawide-nya 12 megapiksel sedangkan A35 cuma 8 megapiksel, dan untuk resolusi video kamera depan juga berbeda. Yang dimana ini support Full HD 60 fps sedangkan yang A35 cuma 30 fps saja, dan dia ada fitur dual video sedangkan yang A35 tidak ada fitur dual video. Sehingga dengan nambah harga sekitar 1 juta rupiah saya rasa cukup worth it ya untuk ambilnya Samsung Galaxy A55 5G saja. Cuma kalau semisal budgetnya sudah mepet, Samsung Galaxy A35 ini saya rasa juga sudah worth it. Dan selanjutnya kita bakal versuskan antara kedua smartphone ini kira-kira dari performa kemudian kamera, apakah berbeda jauh atau tidak. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya tidak ketinggalan antara Samsung Galaxy A35 sama A55 5G. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Samsung Galaxy A55 5G plus komparasi singkat sama Samsung Galaxy A35 5G. Bersaran dapat tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya lebih semangat lanjut konten. Saya ambil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.